Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Ibu Harwina dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir atau sering disebut hari kiamat. Hari akhir adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya, hingga seluruh makhluk hidup di alamnya akan binasa. Hari kiamat adalah hari yang pasti akan datang, meskipun waktunya hanya diketahui oleh Allah. Pada saat itu, manusia akan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah dan masuk surga. Yang kedua, orang-orang yang dihukum karena amal perbuatan buruk mereka dan masuk neraka. Hari akhir juga dipercaya sebagai hari yang sangat menegangkan, karena setiap orang akan dihadapkan dengan seluruh perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Macam-macam hari akhir. Jadi, hari akhir itu ada dua. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu artinya kiamat kecil. Biasanya merujuk pada berbagai kejadian besar dalam kehidupan manusia. Tetapi setelah kejadian itu masih ada kehidupan berikutnya, misalnya kematian, tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, dan lain-lain. Sedangkan kiamat kubro artinya kiamat besar, di mana seluruh kehidupan di alam ini akan hancur lebur. Tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Contohnya, terbitnya matahari dari barat, datangnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, munculnya Dajjal, munculnya binatang besar dari bumi, dan peristiwa alam lainnya. Peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama, ada namanya Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan dari alam kubur mereka oleh Allah untuk dihadapkan pada penghakimannya. Kemudian ada namanya Yaumul Mahsyar. Semua orang akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas yang disebut Padang Mahsyar untuk menjalani proses perhitungan amal perbuatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Tidak ada satupun yang akan terlewatkan. Setiap amal perbuatan akan diperhitungkan secara adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada Yaumul Mizan, yaitu timbangan amal pada hari ini, di mana amal perbuatan setiap individu akan ditimbang oleh Allah untuk menentukan balasan yang diterima. Apakah mereka akan mendapatkan pahala berupa surga atau hukuman berupa neraka. Kemudian Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal baik dan buruk manusia. Setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang terakhir, Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan, di mana pada hari itu seluruh umat manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan mereka, tanpa ada yang terlewatkan atau tidak dihitung. Ini menunjukkan keadilan mutlak dari Allah terhadap seluruh umat manusia. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa beramal soleh. Yang ketiga,
berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang kelima, menghindarkan diri dari kehidupan yang huru-hara dan terlalu fokus pada dunia. Yang keenam, menguatkan rasa sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketujuh, munculnya rasa takut untuk berbuat maksiat. Dan yang kedelapan, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, kesimpulan dari materi ini yaitu iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Sebagai umat muslim, wajib untuk kita percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Kepastian waktu akan datang hari kiamat menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat akan tiba. Hal yang dapat kita lakukan setiap umat yaitu mempersiapkan diri dengan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah agar diringankan perjalanan di akhirat demi menuju surga yang penuh kenikmatan. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Semoga anak-anak yang soleh dan soleha memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari materi ini. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.